Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan lanjut mempelajari bab 3 ketenagakerjaan, namun dengan subbab yang berbeda, yakni pengangguran. Yang pertama, kita memasuki pengertian pengangguran. Sebelum memasuki pengertian, kakak akan bercerita pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran di Indonesia biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan, entah itu SMA, SMK, ataupun perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena mereka berusaha mencari pekerjaan yang diinginkan, bahkan bersedia menunggu dalam waktu yang lama hanya untuk pekerjaan tersebut. Sampai-sampai ada yang mencari ke daerah lain yang sangat jauh dengan sektor teknologi yang lebih modern. Nah, kita lanjut ke pengertiannya. Untuk pengangguran, kata kuncinya itu ada di sini. Pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu disebut dengan pengangguran. Masih ingat dengan materi sebelumnya, angkatan kerja? Seseorang yang memiliki usia produktif tetapi tidak melakukan pekerjaan, itu disebut dengan pengangguran. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya udah sesuai dengan usia produktif, mari kita mencari pekerjaan. Kita lanjut ke jenis pengangguran. Untuk jenisnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan lama waktu kerja. Yang kedua ada berdasarkan penyebab terjadinya. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke menurut waktunya terlebih dahulu. Dibagi menjadi tiga. Ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan juga pengangguran terselubung. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Kenapa? Karena untuk lowongan yang tersedia itu sangat sedikit, sedangkan yang mencari itu sangat banyak. Oleh karena itu banyaknya pengangguran terbuka. Yang kedua ada setengah menganggur, yakni penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau 35 jam per minggu, kurang dari ini ya. Contohnya ada akang kendang. Kalau misalnya akang kendang tidak memiliki job dalam 1 minggu, otomatis kan akan menganggur. Nah, untuk ini disebut dengan setengah menganggur. Yang ketiga ada pengangguran terselubung. Untuk pengangguran terselubung ini adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun keahlian. Misalnya nih, ada sarjana pertanian tetapi kerjanya di salon. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi masuk kategori pengangguran terselubung meskipun dia sedang bekerja. Oke, kita lanjut ke jenis pengangguran yang kedua, menurut penyebab terjadinya. Di sini dibagi menjadi 5. Nah, kita masuk ke pengangguran struktural terlebih dahulu. Pengangguran ini disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya nih, contohnya langsung ke Pak Tani. Pak Tani, area lahan sawahnya itu dibangun pabrik. Nah, otomatis untuk Pak Tani ini kan harus menyesuaikan. Harus memiliki keterampilan baru untuk pekerjaan yang baru. Misalnya, Pak Tani ingin bekerja di pabrik. Otomatis kan harus mempelajari keterampilan baru terlebih dahulu. Nah, saat tidak bekerja ini disebut dengan pengangguran struktural. Kita lanjut ke pengangguran siklikal. Disebabkan karena menurunnya kegiatan ekonomi, biasanya terjadi pada saat inflasi, pada masa resesi dan juga depresi. Banyak pekerja yang di PHK. Nah, untuk para pekerja yang di PHK ini masuk ke dalam kategori pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran friksional. Untuk pengangguran friksional ini terjadi karena seseorang yang ingin melakukan pindah pekerjaan. Jadi dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Nah, pada saat mencari, ini kan mencari pekerjaan, otomatis kan mereka tidak bekerja. Itu disebut dengan pengangguran friksional. Yang keempat, ada pengangguran musiman. Terjadi karena pergantian musim atau perubahan permintaan kerja secara berkala. Contohnya ini ada Pak Tani lagi nih. Pak Tani setelah masa panen kan harus menunggu masa bercocok tanam. Nah, masa tanam sampai dengan masa
masa panen dengan masa bercocok tanam ini jaraknya biasanya tidak sebentar, tetapi sedikit lama. Nah, dalam jangka waktu ini, petani kan akan menganggur. Itu disebut dengan pengangguran musiman. Yang kelima, ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini disebabkan karena adanya pergantian tenaga kerja dari manusia dengan teknologi yang modern. Jadi, untuk tenaga kerjanya ini digantikan oleh mesin. Kalau misalnya mesin itu kan bisa memproduksi banyak banget tuh. Sekali produksi bisa langsung 50 misalnya. Jadi hanya membutuhkan sedikit orang untuk mengoperasikan mesin tersebut. Nah, itu tadi jenis pengangguran. Kita lanjut ke penyebab pengangguran. Kalian bisa buka di halaman 74 buku kalian. Nah, di sini sudah kakak ringkas menjadi 10. Sudah cukup detail. Yang pertama, ada kurangnya informasi pencari kerja. Ini biasanya terjadi di orang-orang yang bukan daerah perkotaan. Jadi untuk mencari lowongan kerja itu sangat susah karena tidak adanya informasi. Yang kedua, untuk lowongan pekerjaan yang sangat kecil. Jadi tidak cukup untuk menampung para tenaga kerja. Yang ketiga, kompetensi pencari kerja tidak sesuai. Biasanya ini para pekerja teknisi. Untuk pekerjaan teknisi kan tidak dapat diisi oleh sembarang orang. Oleh karena itu, biasanya untuk diisi orang-orang yang khusus. Yang keempat, ada pemutusan hak kerja seperti yang sudah kita bahas tadi. Kelima, ada regulasi dan birokrasi yang kurang kondusif. Regulasi itu maksudnya peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan birokrasi ini adalah pelayanan seperti persyaratan lowongan kerja, seperti itu. Kemudian ada iklim investasi yang belum kondusif. Jadi untuk investasi di perusahaan itu masih sangat minim. Jadi untuk membuka lowongan itu sangat sedikit. Yang ketujuh, ada kemiskinan. Kenapa kemiskinan masuk ke dalam penyebab pengangguran? Karena untuk kemiskinan ini kan biasanya berdampak pada segi pendidikan. Contohnya nih, ada anak putus sekolah karena tidak dapat membiayai uang sekolah. Itu nanti kan akan menyebabkan pengangguran karena kompetensinya tidak sesuai. Ada ketimpangan pendapatan, ada urbanisasi ataupun perpindahan penduduk, dan juga adanya pasar global. Jadi orang-orang luar negeri itu masuk ke dalam negara Indonesia untuk mencari pekerjaan. Otomatis kan penduduk lokalnya kan akan tersisih dalam persaingan. Itu menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu tadi untuk penyebab pengangguran. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan bisa kalian diskusikan atau kalian tanyakan di WhatsApp group. Oke? Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak pengangguran. Jika di buku kalian pada halaman 75 itu ada banyak banget dampak pengangguran, tetapi itu masuk ke dalam dampak ekonomi. Untuk yang dampak sosial hanya satu, bagian C, meningkatkan biaya sosial pada buku halaman 75. Nah, di sini dampaknya akan dibagi menjadi 3 supaya enak. Yang pertama dari segi ekonomi, yakni turunnya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan berkurangnya penerimaan negara. Karena banyak yang menganggur, otomatis untuk pajaknya itu kan berkurang. Jadi penerimaan negara juga akan berkurang. Kemudian ada dari segi sosial. Orang-orang yang tidak bekerja biasanya akan mendapatkan beban psikologis bagi pengangguran. Nah, untuk beban psikologis ini biasanya terjadi saat mereka sudah lama menganggur. Contohnya nih, saat saya tidak bekerja, kira-kira bagaimana saya memenuhi kebutuhan? Bagaimana bisa saya makan? Jadi untuk beban ini sangat berat bagi orang-orang yang lama menganggur. Nah, untuk ini nanti akan menimbulkan angka kriminalitas ataupun tindak kejahatan. Jangan sampai ya kalau misalnya nanti memang benar-benar sulit mendapatkan pekerjaan, harus tetap berjuang untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Untuk orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas selain berdosa kepada Tuhan, maka untuk pintu tahanan juga akan terbuka. Selain itu, meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat. Nah, selain itu juga ada dampak terhadap pendidikan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, meningkatnya anak putus sekolah. Oke, kita lanjut ke kebijakan mengatasi pengangguran.
Jika di buku kalian itu sangat banyak, di sini kakak sudah merangkumnya agar lebih simpel. Untuk cara mengatasinya di sini ada wajib belajar 9 tahun, program kredit usaha rakyat, ada pengembangan potensi. Nah, jadi untuk wajib belajar ini sebenarnya kakak ringkas dalam hal wawasan dan juga pengetahuan. Jadi untuk pendidikan ini bisa mengatasi pengangguran. Yang kedua ada program kredit usaha rakyat. Ini berupa pinjaman kepada orang-orang yang ingin membuka usaha. Ada program padat karya, yakni suatu program yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat ada perbaikan sistem informasi untuk memberikan seputar lowongan pekerjaan kepada masyarakat. Pelatihan tenaga kerja ini biasanya diadain oleh pemerintah ataupun Balai Latihan Kerja BLK. Biasanya ada di Surabaya, ada di Malang, dan lain sebagainya. Ada pengembangan potensi, jadi misalnya ada bakat, harus lebih diasah kembali. Dan juga program transmigrasi, perpindahan dari kota ke daerah yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, itu tadi untuk materi kita. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kemudian setelah ini kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. See you next time.